syahwat yang menjadi sebab munculnya kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan hati salim. Ya, salim min ubudiyati ghairillah. Dia terbebas, selamat dari ibadah kepada selain Allah. Berarti hati yang sehat adalah hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Anda lihat, hati yang sehat adalah sumber semua kebaikan dan kebahagiaan. Hati yang penuh dengan kehidupan dan cahaya. Inilah hati yang sehat. Nah, kita akan bahas di hari ini hati yang sehat. Dari sisi yang pertama adalah apa buah dari orang yang memiliki hati yang sehat. Manfaatnya apa? Buahnya apa? Seseorang yang memiliki hati yang sehat. Sebelumnya kita bicara tentang dampak buruk dari orang yang hatinya apa? Sakit. Sebelum kita masuk manfaat dari hati yang sehat, siapa yang mengingatkan kita dampak buruk dari hati yang sakit? Tafadhal. Ya, silakan Pak. Apa dampak buruknya yang kita sebutkan kemarin? Tadi pagi sih. Iya, kemarin benar. Apa? Ya, bercampur dengan bid'ah, syirik, syahwat. Nah, dampaknya Pak, kalau itu kan hati ya. Barakallahu fiik, nanti Anda bisa melihat kembali tayangannya Pak. Ya, makasih banyak. Dampak buruknya, fadhal, silakan yang ini. Apa dampak buruknya yang kita jelaskan kemarin? Ya. Masya Allah. Jadi dampaknya dia tidak merasa kalau dirinya berada dalam keburukan. Dia nggak ngerasa kalau dia itu sakit, tapi dia merasa dirinya orang yang benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti dia senantiasa berada dalam tekanan batin, maksudnya Anda gitu kan? Galau, gelisah, kesedihan, ketakutan, depresi, tekanan, jiwanya tidak tenang. Ya. Barakallahu fiik. Ta'al, Mas Muk. Fadal, barakallahu fiik. Sebentar. Ya, itu tadi namanya dampak buruk dari apa? Hati yang sakit. Ya, dia tidak bisa menyadari kalau dirinya itu sakit. Ya. Dia merasa dirinya itu benar,
padahal dia berada dalam syirik, dia kekufuran, dia bid'ah, tapi dia merasa dirinya itu orang yang paling baik di dunia. Orang yang berbuat maksiat, ketika hatinya sakit, dia berbuat maksiat, maka dia akan merasa bahwa kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar, biasa aja. Seperti perempuan yang membuka aurat, dia menganggap ini hal yang biasa-biasa aja. Kamu aja yang ngeres pikiranmu. Saya pernah negor satu anak gadis SMA di Jakarta. Berangkat sekolah pakai roknya selutut. Dia naik motor. Saya berada di belakangnya naik motor. Lalu dia duduk naik motor itu sambil ngengkang. Akhirnya terbayanglah pikiran Anda ya. Dia roknya sampai lutut, terus duduk di motor ngengkang sejadi-jadinya. Tahu duduk ngengkang kan? Sejadi-jadinya dia ngengkang. Maka roknya itu terbuka sampai selangkangannya dia. Mohon maaf ya, saya ngomong agak vulgar ya. Saya deketi motor saya ke dia. Saya bilang, Mbak, adik, saya bilang adik, kamu tutuplah badan kamu ini, biar kamu kelihatan lebih bagus lagi, tutuplah. Apa jawaban dia? Anda aja yang ngeres. Innalillahi wa inna. Kok jadi saya yang salah? Kok saya yang salah? Allahu Akbar. Ya sudahlah. Jadi begitulah pelaku maksiat. Hati yang sakit, dia tidak merasa kalau dirinya itu sakit, Pak. Ya. Dan dirinya pun akan terjadi galau, gelisah dan sebagainya. Siapa yang menyebutkan lagi dampak buruk lagi? Ada kemarin yang kita sebutkan juga. Tafadhal, biar apa yang kita sampaikan hari ini nyambung. Siapa di belakang? Silakan, Bang. Ada apa lagi? Silakan. Udah silakan berteriak aja, teriak aja suaranya. Ya nggak kedengeran tuh Mas, kayak orang ditawarin kawin aja kamu. Iya kayak orang anak desa ditawarin kawin. Iya, ada satu lagi, silakan. Ya. Dia akan terus diperbudak dengan hawa nafsunya. Bukan itu. Anda ngarang gitu. Fadhal yang di belakang. Kalau bisa berdiri lebih afdal, ya barangkali ada yang tertarik sama Anda di belakang. Ya, biar kedengaran suaranya. Apa dampak buruknya? Kenapa di dalam hatinya? Ya, barakallahu fiik. Itulah hati yang sakit, yaitu cirinya ada syahwat dan syubhat. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya dampaknya apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan berdiri lagi. Dia akan merasakan dampaknya secara langsung dan dia akan sakit. Ya itu yang saya tanya, apa dampaknya? Barakallahu fiik.
Itu yang di sebelah sana, silakan adik. Ya itu yang saya tanya mas, berdiri. Ya, apa dampaknya? Masya Allah, ini yang saya cari jawabannya. Ta'al. Maksudnya ta'al itu sini. Dia pakai bahasa Makassar, ta'al. Jadi dampak hati yang sakit apa? Dia tidak bisa melihat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Jangan grogi begitu, tenang aja. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran dilihat sama dia sebagai sebuah keburukan. Keburukan dilihat pada dia seolah itu adalah kebaikan. Dan dia akhirnya tidak bisa beramal. Nah itu dampaknya mas. Paham? Galau, ya, merasa dia benar dan tidak bisa melihat kebenaran. Ngerasa dia baik dan dia tidak bisa melihat apa? Kebenaran. Nah sekarang kita lihat hati yang sehat. Ya, nggak ada ya di sebelah kanan ya, sebelah sini yang ada ya. Ya kalau pengen tahu yang sebelah sana silakan geser ke sebelah kiri di sini. Hati yang sehat, apa gambarannya? Gambarannya demikian, lihat panahnya. Hati sehat itu mampu mengambil manfaat dari wahyu Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Mampu mengambil manfaat dari wahyu. Maksudnya adalah Al-Quran itu diumpamakan seperti roh. Dan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran diumpamakan seperti roh dan Al-Quran itu memang cahaya. Maksudnya roh adalah kehidupan. Dia dapat mengambil manfaat dari apa yang ada pada dirinya dan sekitarnya. Ketika dia punya roh, dia bisa mengambil manfaat dari matanya sehingga dia melihat apa yang baik. Dia mengambil manfaat dari kupingnya sehingga dia bisa mendengarkan suara-suara yang diridhoi sama Allah. Dia bisa mengambil manfaat dari mulutnya sehingga dia bisa berbicara dengan tutur kata yang diridhoi sama Allah. Dia bisa memakan makanan yang halal dari penghasilan yang halal. Dia bisa mengambil manfaat dari tangannya. Dia bisa bergerak dengan gerakan-gerakan yang baik diridhoi Allah. Begitu seterusnya tangan dan anggota tubuhnya. Dia bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di sekitarnya. Anda melihat alam semesta, laut dan sebagainya. Dia bisa mengambil manfaat dari indahnya alam semesta. Jika alam ini indah, berarti apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah takdirkan kepada manusia, semua ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Maka aku pun harus berbuat indah sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan Rasulullah SAW perintahkan. Dia bisa mengambil manfaat dari dirinya dan sekitarnya karena dia bisa hidup dengan itu. Al-Quran itu cahaya. Cahaya adalah kebenaran wahyu. Berarti dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Artinya ketika hatinya sehat, maka dia akan mengamalkan Al-Quran. Dia akan mengamalkan hadis Rasulullah SAW seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Inilah hati yang sehat. Lalu hati yang sehat, jika hendak masuk ke dalamnya keburukan-keburukan, dia akan lari darinya, membencinya, tidak melihatnya. Ibarat tubuh yang memiliki sistem imun yang kuat, maka jika ada virus-virus yang masuk ke dalam tubuhnya,
maka virus itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh dia. Kenapa? Karena tubuh dia memiliki sistem kekebalan yang luar biasa. Begitulah hati yang sehat. Jika ada virus-virus yang masuk, syahwat-syahwat yang ingin merusak. Nah, dari sini kan nyambung kan? Syahwat-syahwat yang ingin merusak. Syubhat, yaitu ilmu-ilmu yang gak benar, yang bisa menjadikan dia kufur, syirik, bid'ah, ingin merusak, ingin masuk ke dalam hatinya gak mau. Hatinya menolak semua, karena hatinya apa? Sehat. Karena itu semua adalah virus. Paham sampai sini? Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah di surat Al-An'am ayat 122. Allah mengatakan, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Coba lihat ini terjemahannya. Awaman kana maita, dan apakah orang yang sudah mati? Perhatikan ini. Apakah orang yang sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Maksudnya mati ini mati beneran atau apa? Sebelum kita lanjutin. Lah barakallahu fiik. Tapi habis ini mas tadi ya. Catai mentiga tadi mas. Tapi nggak apa-apa, barakallahu fiik. Doa lebih baik daripada amplop mas. Ya, nanti di sini yang dimaksud bukan orang mati dikubur di kuburan, bukan. Ini orang hidup tapi hatinya sakit atau mati. Lalu Allah berikan di dalam hatinya yang mati setelah itu cahaya. Oke? Berarti cahaya di sini apa maksudnya? Apa yang dimaksud cahaya? Al-Quran, wahyu. Masuk ke dalam hatinya Al-Quran, yamshi bihi finnas, lalu dia bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat, melakukan aktivitas sehari-hari di masyarakat. Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha, apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Maksudnya kegelapan ini apa? Hatinya sakit dan dia tidak bisa memahami wahyu, berarti hatinya gelap gulita. Ketika dia gelap gulita, itu ibarat orang berada dalam kegelapan yang dia akan sulit untuk keluar dari tempat itu. Berarti hidup di tengah masyarakat sebagai orang yang menjadi budak hawa nafsunya dia. Dia tidak bisa, nah tadi itu dampaknya, dia tidak bisa melihat kebenaran. Dampaknya tadi yang disebutkan, galau, gelisah, tekanan batin, penuh ketakutan, penuh kesedihan, tekanan, stres di hidupnya. Tapi kalau diingetin marah karena dia merasa dirinya benar, kan serba salah jamaah. Inilah orang hidup dalam kegelapan. Lalu Allah bilang, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Lihat indahnya ayat ini. Demikianlah dijadikan terasa indah. Lihat kalimatnya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir. Jadi yang merasa indah siapa? Yang dapat cahaya atau yang dapat kegelapan? Kegelapan. Orang yang berada kegelapan merasa dirinya itu indah. Makanya bahasa mereka apa? Enjoy your life.
nikmati hidupmu mas, mumpung masih muda. Ayo nikmati masa muda Anda. Waduh, zuyyina lil kafirin, dianggap indah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu di rumah sakit gila, rumah sakit jiwa itu semua menganggap dirinya apa? Menganggap apa? Sehat kan? Nggak ada sakit. Coba dia masuk ke rumah sakit gila, semua orang yang di situ merasa dirinya apa? Sehat. Ente yang berkunjung dianggap apa? Dianggap gendeng ente. Oh, gila kamu ya, wah, ketawa dia. Bingung kamu. Kamu akan mengatakan, kasihan orang ini. Faham maksud saya? Faham tidak? Begitulah orang yang berada dalam syahwat, orang yang berada dalam syubhat, dia merasa diri mereka ini indah. Dan yang tahu bahwa mereka ini yang di dalam rumah sakit ini wong edan jamaah, kata orang Jawa. Yang tahu bahwa semua yang di rumah sakit ini orang gila, siapa? Siapa? Orang yang sehat. Dokternya. Dokternya itu ustadznya, gurunya yang alim. Orang yang sehat pun tidak sampai pada tingkatan dokter. Selama hatinya sehat, dia akan tahu bahwa semua ini adalah orang saraf. Paham, jemaah? Ini sebuah contoh. Begitulah, subhanallah ya. Nyambung sekarang? Makanya saya nanya-nanya dulu tadi. Oke, maksudnya apa? Allah menggabungkan dalam ayat di atas dua prinsip, kehidupan dan cahaya. Artinya di ayat ini Allah sebutkan ada kehidupan, yamshi bihi finnas, dia hidup di tengah masyarakat, hidup. Dan Allah menyebutkan di sini nur, cahaya. Jadi cahaya menjadikan dia bisa sadar bahwa dia ini hidup. Cahaya menjadikan dia sadar bahwa dia hidup, jemaah. Faham kan maksudnya? Cahaya apa? Quran. Ketika dia mendapatkan manfaat belajar dari Al-Quran, hadis, akhirnya hatinya dipenuhi dengan apa? Cahaya, sadar bahwa dia adalah manusia yang hidup, yang harus tunduk, patuh dan taat. Bahwa dia adalah manusia yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang penuh kekurangan, manusia yang penuh kelemahan. Makanya dia harus berbuat agar kebaikan, agar dia menjadi manusia yang mulia. Tapi kalau orang yang di rumah sakit gila, semuanya menganggap dirinya sehat. Anda bilang, kamu ini lagi sakit jiwa, ngamuk, Anda dikebukin sama orang gila kamu. Ya. Oke, dengan kehidupan akan ada kekuatan. Nah, lihat, dengan kehidupan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi, disitulah dia punya kekuatan. Pendengaran, kupingnya dipakai jamaah dengan benar. Penglihatannya dipakai dengan benar. Karena hatinya punya cahaya. Kalau enggak, lahum qulubun la yaqiluna biha. Dia punya hati tapi dia tidak bisa memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya kuping tapi tidak bisa dipakai untuk mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak bisa mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini binatang nih, bahkan lebih sadis dari binatang, Pak. Di ayat ini disebut apa? Mati. Tapi orang yang hatinya sehat,
punya kekuatan, pendengaran, penglihatan. Malu dia kalau mau berbuat maksiat. Dia tahu yang benar, suci, sabar, punya akhlak dia. Dengan cahaya akan mudah baginya faham ilmu. Duduk di majelis taklim, faham ilmu, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil. Dia ngerti itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia punya ilmu, cahaya masuk dalam hatinya. Subhanallah. Inilah hati yang apa? Hidup. Sama dengan surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad roh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, sebelumnya dahulu kamu tidaklah mengetahui apa itu Al-Quran, dan kamu tak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Lihat nih. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk. Lihat, petunjuk, cahaya, petunjuk. Siapa yang kami kehendaki min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau benar-benar membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Jadi hati yang sehat yang mana jamaah? Mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Belajar Quran, belajar hadis, faham, masuk ke hatinya. Hatinya muncul cahaya dari Allah, jadilah dia orang hidup yang faham kebenaran, taat, berjalan di atas sunnah. Inilah manusia yang hidup yang sebetulnya. Jika tidak, maka dia orang hidup dalam kegelapan. Mayat hidup. Faham? Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat kebaikan. Bahagia dia hidupnya, tenang. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Lapang dada, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, qanaah. Subhanallah ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Satu dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Inilah orang yang hatinya sehat, tenang, tentram, bersih hatinya, rezekinya ada, dicukupi kebutuhannya. Allahu Akbar. Mereka yang beriman akan berada dalam cahaya dan kelapangan dada. Lapang dada itu apa? Mudah menerima hidayah. Hidayah Allah senantiasa tercurah kepadanya. Itu loh nama lapang dada. Inilah kebahagiaan bagi mereka yang berhati sehat. Berbeda dengan mereka yang berada dalam kesesatan, hati sakit, terlebih lagi hati yang mati, berada dalam kegelapan dan kesempitan dada. Nyesek, galau, gelisah, stres, tekanan batin. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya karena kegelapan menyeliputi dirinya dan tidak akan bisa terlepas darinya.
Makanya nyari hiburan. Makanya hidupnya dicari apa? Hiburan, musik lah, inilah, itulah. Untuk apa? Menutupi sakitnya dia. Ketika dia selesai dari hiburannya, fazadahumullahu marada. Ternyata sakitnya tambah parah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Adzan atau gimana? Lanjut. Udah, anak ngikut aja. Sekarang perhatikan ini, kunci kesehatan hati. Nah, ini materi yang intinya. Apa kunci agar hati kita ini sehat walafiat? Ya. Abu Jahal itu jamaah gagah berani, gede tubuhnya, putih ganteng, rambutnya bergelombang, panjang sampai di bawah kupingnya dia, dadanya bidang, datar, gede, gagah, kayak orang nge-gym gitu kayaknya jemaah. Suaranya keras. Jadi kalau menyerukan perang itu suaranya keras, lantang dia. Duitnya banyak, kaya, keturunannya tinggi, komplit udah jemaah. Tapi karena hatinya mati, semua nggak manfaat. Bilal bin Rabah, hitam, pekat, kribo, miskin, mantan budak, tapi karena hatinya sehat, sendal jepitnya aja di surga. Jangankan orang nih, sendal jepitnya di surga. Ya Bilal, inni sami'tu khasyata na'laika fil jannah. Wahai Bilal, semalam aku mendengar derap sendalmu di surga. Mada amil, kamu berbuat apa Bilal? Lihatlah jemaah, mereka miskin, fisiknya jelek, tapi mulia mereka. Apa yang menjadi mulia? Hah? Sepotong daging. Apa itu? Kalbunya, hatinya sehat jemaah. Apa kuncinya? Pertama, menggunakan dua kekuatan hati dengan benar. Ada dua kekuatan, manfaatkan kekuatan itu. Kalau ini tidak kita pakai, binasa kita, sakit hatinya. Apa itu? Di dalam hati terdapat dua kekuatan. Satu, kekuatan ilmu, yaitu memahami kebenaran, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang tidak mengetahui kebenaran, dia akan tersesat. Dan siapa yang mengetahuinya tetapi memilih lainnya, dia dimurkai oleh Allah. Berarti gimana caranya agar hati kita sehat? Gunakan kekuatan ilmu. Maksudnya apa? Rajin belajar di majelis taklim, Pak, Bu, jamaah, para ikhwah sekalian, para pendengar semuanya. Rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita. Inilah yang namanya al-ilmu, ilmu nur, cahaya. Inilah ilmu, makanya majelis ilmunya saja disebut taman surga. Ilmunya sendiri cahaya, tempatnya disebut taman surga. Orang yang duduk di situ didoain oleh malaikat-malaikat. Semua malaikat yang ada di bumi ini akan turun, bergabung, duduk di sini, semuanya mendoakan orang-orang yang di sini. Anda didoain sama malaikat semuanya. Mulia jemaah majelis ilmu. Subhanallah ya. Sehat hatinya. Kasih pencerahan nur, cahaya dari Allah dengan ilmu. Dua, kekuatan iradah dan kecintaan, yaitu menggunakannya dalam mencari kebenaran, mencintai dan mengutamakannya dari kebatilan. Inilah kekuatan beramal, mengamalkan kebenaran. Maksudnya apa yang kedua? Mengamalkan ilmu, bahasa simpelnya jemaah.
Ini bahasanya Ibnu Qayyim ini rahimahullah. Tajam bahasanya memang. Maksudnya apa? Gimana caranya hati kita sehat? Belajar. Apa yang dipelajarin? Al-Quran dan hadis. Sesuai pemahaman para ulama kita dulu, sahabat, tabi'in. Belajar itu nanti hati kita sehat. Kalau Anda belajar filsafat, rusak hati Anda. Ya, rusak hati Anda. Kemudian apa? Amalkan ilmu itu. Maka itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Saat itulah hatinya akan sehat. Siapa yang menggunakan kedua kekuatan itu, maka sempurnalah kehidupan hatinya dan cahayanya dia. Karena inilah hidup dan cahaya yang tadi itu. Dia termasuk yang mendapatkan kenikmatan. Apa itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih dia kebahagiaan. Inilah perintah Allah untuk dibaca dan dipanjatkan setiap kali mengerjakan sholat, yaitu membaca surat apa? Al-Fatihah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah. Hidayah itu apa? Ilmu. Jalan yang lurus itu apa? Mengamalkannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, yaitu jalan orang-orang yang sudah sukses mendapatkan nikmat ini, sahabat, tabi'in. Kalau kita melakukan itu, maka an'amta alaihim, Allah pun akan memberikan nikmat kepada kita dunia dan akhirat. Inilah kebahagiaan itu jemaah. Kedua, hati yang sehat, dalam hati hanya dipenuhi dengan tauhid. Dialah ilah, sesembahan yang benar, Maha Pencipta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tujuan dari semua permintaan, paling dicintai, melebihi dari semuanya, tauhid. Hati yang sehat adalah hati yang bertauhid kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ini, 4 perkara yang dibutuhkan setiap manusia. Setiap orang pasti butuh ini. Apa itu? 1, perkara yang dicintai dan diharapkan kebenarannya, keberadaannya. Anak muda pengennya apa? Ini bukan anak muda doang. Pengennya apa? Yang belum kawin pengen nikah. Yang sudah kawin pengen apa? Mapan hidupnya. Ya kan? Hidupnya mapan, sudah. Pengen rumah sendiri, pengen kendaraan aman, kebutuhan dia dipenuhi semua, sudah. Kan manusia kan? Kawin lagi. Ya, kalau berani, makanya ngomongnya pelan-pelan. Karena yang paling galak yang di belakang. Ketutup sih memang, tapi galaknya luar biasa. Oke lah. Perkara yang dicintai, itu yang diinginkan manusia. Perkara yang dibenci dan diharapkan tidak terjadi. Semua orang punya, ya kan? Punya yang dicintai, punya sesuatu yang tidak dia mau. Saya nggak mau ini, saya takut ini, itu semua. Sakit ini saya nggak mau dan sebagainya. Sarana mendapatkan apa yang dia cintai, bagaimana caranya dia mewujudkan itu. Sarana terhindar dari keburukan. Ini semua yang dipinta orang. Saya pengen ini, caranya gimana ya? Saya takut itu, caranya gimana ya terhindar dari itu? Ya tidak. Jawabannya, siapa yang bisa mewujudkan semua keinginan ini? Tempat kerja Anda, kecerdasan Anda, kepintaran Anda, ijazah Anda, kreativitas Anda, keturunan Anda, mbahmu, bapakmu, kakek moyangmu, siapa yang bisa memenuhi? Selama ini orang merasa ijazah saya yang bisa menjamin, cerdasnya, pinternya saya. Ada lagi yang menganggap
keturunan saya yang bisa memberikan jaminan. Ya kan? Oh ini orang tua saya pejabat, punya kedudukan, dia merasa itu yang memberikan jaminan kebahagiaan. Kasihan dia, padahal bapaknya kalau kentut juga bau gitu. Bapaknya kalau lapar juga teriak butuh makan. Bapaknya kalau sakit juga butuh dituntun. Padahal semuanya lemah, gak mampu. Orang kaya juga kalau sudah sakit ngeletak, duitnya nggak mampu untuk membeli kesehatan, dia nggak mampu dia untuk membeli kesehatan, dia nggak bisa mengobati dirinya. Dokter ya mencoba untuk mengobati dia. Rumah sakit seperti ini nggak menjamin orang sehat, hanya berusaha untuk membantu Anda. Mereka miskin semua. Kenapa digantungkan harapan pada sesama makhluk? Kenapa ketakutan kita sandarkan juga kepada manusia makhluk yang dia juga takut? Inilah kebodohan, kejahilan. Makanya hanya Allah yang bisa mewujudkan semua itu. Zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Kecintaan, harapan, permintaan, pertolongan, perlindungan hanya kepadanya tempat berlari dan berlindung. Inilah hati yang sehat, jemaah. Dia hanya menyerahkan semuanya sama. Sebagai manusia, dia akan usaha. Saya akan berusaha untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi yang memberi itu semua siapa? Hah? Allah. Allah yang memberi. Dia usaha setengah mati, tapi kalau Allah tak berkeinginan untuk itu, tidak bisa. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jika umat manusia ini semua bersepakat untuk memberikan manfaat kepada Anda, sepakat untuk ngasih kebaikan kepada Anda, tapi kalau Allah nggak ngizinin, nggak akan bisa. Nggak bisa. Kalau toh Anda mendapatkan kebaikan itu bukan karena dia, tapi memang Allah sudah mentakdirkan sama dirimu. Walau annahum istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka semua berseteru untuk mencelakai dirimu, untuk merusak dirimu, mereka tidak akan bisa mencelakai dan nyolek diri kamu, tak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak menentukan. Tapi kalau Allah tentukan bahwa Anda hari ini tertimpa musibah, bukan karena dia, tapi karena memang Allah mentakdirkan kamu hari ini terkena musibah. Inilah hati orang yang sehat. Hatinya semua diserahkan sama Allah. Semua diserahkan sama Allah. Yang penting saya usaha yang terbaik, mana yang Allah halalkan, mana yang haram saya tinggalin. Saya berusaha, saya berdoa, saya berbuat baik, saya sujud, saya sholat. Kemudian menjelang tidur saya mengatakan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt, fa in mata min lailatihi mata 'alal fitrah. Ketika dia tidur, dia akan mengatakan, ya Allah, saya serahkan semua yang ada pada diri saya sama kamu. Saya tunduk, patuh, taat sama engkau. Wajahku saya serahkan sama engkau, diriku saya serahkan, saya patuh, saya taat, semua saya serahkan sama engkau. Sampai saya tidur, ponggongku tidur saya serahin sama kamu. Semua ini saya lakukan karena saya berharap rahmat surgamu, karena saya takut akan azabmu.
Tidak ada tempat kembali dan lari dari semuanya kecuali hanya kepadamu. Saya beriman kepada Al-Quran, saya iman kepada nabimu dan rasulmu. Jika malam itu dia wafat, dia meninggal dalam kondisi fitrah, bersih hatinya, masuk surga jemaah. Lihatlah, luar biasa ya. Subhanallah. Jadi benar, kalau sudah wafat orang kayak gini, malaikat yang mau mencabut nyawa ngomongnya apa? Hah? Nyabut nyawa, malaikat pencabut nyawa mau nyabut, ini ngomongnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah bersih. Ini hatinya sehat, bersih hatimu. Yuk pulang yuk. Yuk pulang ke surga sana. Indah kalimatnya ya Allah. Allahu Akbar. Ya, ini panjang enggak saya bacalah. Kemudian ini saya lewat. Lama jamaah kalau ini saya baca. Waktunya enggak keburu. Apa prinsipnya sebetulnya sih sebentar? Nah ini. Bagaimana caranya untuk menuju ke arah sana? Gimana caranya saya bisa punya hati yang hebat, yang bertauhid, yang tadi. Sadarlah bahwa Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepadanya, yaitu mengenalnya, mencintainya, inabah, kembali kepadanya, ikhlas. Allah tidak menciptakan kita untuk cari duit. Allah tidak menciptakan kita untuk jadi orang kaya. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang punya jabatan, kedudukan, tidak. Enggak. Sadar itu. Sadarlah. Sehingga hidupnya hanya yang dicari untuk itu, enggak. Sadar. Allah tidak menciptakan kita untuk cari duit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia. Tidak akan Allah menciptakan kita, menjadikan kita ada dari tidak ada. Tidak akan Allah bikin kita ini ada di muka bumi, enggak. Tapi Allah menjadikan kita ini ada untuk kita ibadah sama Allah. Ma uridu minhum min rizkin. Allah enggak butuh sama duniamu dan rezekimu, duitmu, hartamu. Allah enggak butuh. Wa ma uridu minhum an yut'imun, dan Allah enggak butuh kalian ngasih makan sama Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki kalian. Kalau Allah sudah menentukan, siapa yang berani menghalangi ketentuan Allah? Allah tak menciptakan kita untuk dunia. Tapi kalau kita ibadah kepada Allah dengan hati yang bersih, Allah jamin kecukupan pada rezeki kita. Tapi kalau manusia yang dicari dunia, manusia itu akan menderita, capek, lelah, menderita, galau, takut. Inilah mereka. Auzubillah. Auzubillah jemaah. Lelah dia. Lelah untuk apa? Menjaga, mempertahankan kekayaannya. Yang korupsi takut kalau ketahuan dia korupsi, akhirnya terjadi pencucian uang. Duitnya ditaruh aset sono, ditaruh di mana-mana. Padahal itu semua digeletakin sama dia. Ketakutan dia untuk ketahuan. Yang punya usaha, pengusaha takut bangkrut dia. Masang auditor, naruh ahli keuangan, naruh supervisor, naruh ini, setiap hari dikontrol habis-habisan. Pakai teknologi canggih, nggak bisa tidur dia. Takut apa? Takut miskin. Harusnya kita seperti itu sama ibadah, bukan dunia. Takut ibadah kita jelek, takut ibadah kita nggak maksimal, takut ibadah kita nggak benar. Ini malah takutnya sama dunia. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat, ibadah, taat sama Allah, sabar untuk melakukan itu semua. La nas'aluka rizqa, saya nggak akan nanya masalah duit kamu. Nahnu narzuquk, saya yang ngasih duit, saya yang ngasih rezeki, saya yang memenuhi kebutuhanmu. Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang yang sadar akan tauhid dan ibadah yang seperti ini, jamaah, Allah jamin rezekinya dia. Ya, sadar Allah ciptakan kita untuk ini. Dengan berzikir kepadanya hati akan tenang. Akhirnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul. Zikir itu apa? Salat, sedekah. Kalau kita lagi galau, muncul galau di hati kita. Kan galau itu dampak dari hati yang apa tadi? Sakit. Kalau hati kita lagi galau, ambil lagi di jalan, naik motor, naik kendaraan, tiba-tiba galau aja hati kita, ya kan? Keluarkan duitmu, ada fakir miskin, sedekah. Pasti kegalauan kamu itu hilang. Lagi galau, zikir kamu. Zikirlah. Dengan zikir yang tidak dibatasi dengan waktu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ulangi zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hilang galau. Galau, ambil Quran baca barang selembar, 2 lembar, galau hilang. Sholat, zikir, hilang semua. Anda lagi ribut, umpama orang suami istri pasti berantem. Ketika Anda lagi beribut, berantem, zikirlah sama Allah. Ingatlah sama Allah, zikir sama Allah, nanti akan reda semua emosi itu. Ini jaminan Allah. Biar sehat hati kita. Dan puncak kenikmatan bagi orang yang hatinya sehat adalah apa? Melihat Allah di akhirat, akan sempurna semua kenikmatan. Inilah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha. Maaf, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, di surat Qiyamah. Wajah-wajah hari itu penuh cahaya. Kenapa? Karena di dunia pun hatinya sudah penuh cahaya. Wujuhun yawma idzin na'imah, wajah-wajah saat itu cerah ceria. Kenapa? Karena hatinya di dunia sudah penuh dengan cahaya. Akhirnya ila rabbiha nadhirah, pakai dha, ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat wajah Allah di surga dengan kedua matanya dengan jelas. Inilah puncak kenikmatan dari semuanya. Subhanallah. Sadar ini kita jemaah ya, harus ini. Ini kita lewati. Yang ketiga, seorang hamba sangat membutuhkan ibadah kepada Allah tanpa sekutu baginya. Kalau sudah seperti ini, kita akan butuh untuk ibadah melebihi kita butuh makan. Kalau sudah tingkatan seperti ini, kita akan butuh ibadah. Seperti kalau kita lapar butuh makan, haus butuh minum, ya kan? Orang haus butuh apa? Kalau haus butuh minum kayak begini jamaah, bismillah. Nah kan, butuh minum kita. Ya bilang aja haus kan gitu. Jadi kalau sudah sampai tingkatan ini, kita akan ngerasa ibadah ini kebutuhan saya. Saya butuh ini, kalau enggak sakit hati saya nanti, galau, gelisah, ini itu. Kita butuh ini. Hakikat seorang hamba adalah hatinya dan roh. Tak ada kebaikan baginya kecuali dengan beribadah hanya kepadanya. Tauhid, takut, berharap, cinta dan seterusnya. Adapun selain itu berupa kekayaan dunia, ia tidak akan kekal, akan berganti dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Inilah dunia. Tapi kalau dia
hati yang sehat, dia akan tetap bahagia, tenang, tentram, damai. Tapi kalau dunia, dia akan pindah-pindah. Kapan ada waktunya dia kurang, nanti ada waktunya dia berkecukupan, nanti ada waktunya dia akan apa? Turun. Ustadz, dulu namanya uang itu Ustadz, itu berkarung-karung Ustadz, berkarung-karung itu uang. Ustadz tahu kresek warna hitam yang buat pembuangan sampah itu yang gede itu, tahu kan? Kresek hitam buat pembuangan sampah itu kita pakai bukan buat sampah, kita pakai buat duit. Itu numpuk Ustadz. Si fulan beli rumah di jalan ini saya nggak ngarang, ini beneran ini jamaah. Si fulan beli rumah di sono, si fulan beli rumah di sana dengan uang ini, wah udah berkresek-kresek duit. Saya nanya, bang, sekarang kemana? Lalu tangannya dibuka gini. Saya sekarang naik motor kemana-mana Ustadz, tak ada semua. Teman-teman saya dulu yang gotong-gotong nih uang, semuanya nggak ada duitnya. Ya. Kok bisa bang? Dijawab sama dia, dikasih jin dimakan setan. Ini bahasanya dia, bukan saya loh ya, bukan saya. Dia bilang duitnya yang ngasih jin, yang makan setan. Tahu maksudnya? Bukan dikasih jin beneran, tahu itu maksudnya apa? Judi. Bukan judi. Maksudnya adalah dia jauh dari Allah, maksiat hidupnya. Jauh dari Allah, maksiat semuanya. Dia kalau dapat kekayaan, seolah-olah kekayaan ini dikasih sama siapa? Dikasih, ya memang Allah yang ngasih, tapi Allah ngasih untuk menjadikan dia jin. Yang makan siapa? Setan, karena kita jauh dari Allah. Allah ngasih bukan karena sayang, tapi Allah ngasih agar apa? Agar kamu nyungsep mas. Iblis doanya dikabulkan sama Allah. Iblis diusir, dimasukin neraka, doa, diterima nggak doanya? Hah? Diterima. Kenapa Allah menerima doanya iblis? Untuk memasukkan iblis ke neraka. Jadi tidak semua Allah kasih itu sayang. Allah ngasih bisa jadi untuk menjadikan dia binasa mas. Dikasih untuk disembelih. Apa itu? Apa? Dikasih untuk disembelih. Siapa yang tahu? Apa? Bukan. Dikasih untuk disembelih apa? Korban mas. Serius amat itu jawab. Dikasih untuk disembelih apa? Korban. Korban ente beli, ente kasih rumput, panitia cari rumput, ya kan? Buat apa ente ngurusin kambing capek begini? Untuk apain? Untuk digorok. Bisa jadi Allah ngasih ke anda untuk apa? Untuk disembelih kita di neraka jahanam sama Allah. Bukan ukuran. Abu Lahab ganteng jamaah, istrinya Ummu Jamil, cantik jamaah. Tapi apa? Tabbat yada Abi Lahabin, cantik jamaah. Tapi kalau mendapatkan semuanya, wah itu sih luar biasa. Seperti ini selingan ya, selingan. Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah setelah suaminya wafat tahun ke-5 kalau nggak salah. Selama ini penduduk Madinah ini tak tahu siapa Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW hendak menikahi Ummu Salamah, janda, punya anak 4, tersebarlah berita di kota Madinah, rame heboh berita. Ya.
Ummu Salamah ternyata wanita tercantik satu kota. Tidak ada wanita yang melebihi kecantikan dari Ummu Salamah. Paling cantik. Aisyah dengar, penasaran, cemburunya mulai muncul. Ya kan? Aisyah cerita, Aisyah sendiri cerita. Ketika pernikahan Rasulullah SAW, hari pernikahannya, saya mulai nyelinap masuk ke kamarnya, maksudnya ingin melihat langsung wajahnya Ummu Salamah ini kayak apa. Setelah saya melihat Ummu Salamah itu, ternyata ceritanya semua itu bohong. Kata Aisyah, semua cerita nggak benar. Yang benar adalah Ummu Salamah itu super cantik. Kata Aisyah, salah cerita. Kan ceritanya Ummu Salamah cantik. Salah. Ternyata Ummu Salamah super cantik. Ya, kalau seperti ini udah super cantik, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya luar biasa, ya kan? Ya sudahlah, ini selingan kan gitu. Jadi intinya, akhirnya ibadah itu menjadi sebuah apa? Kebutuhan. Jadi kalau kita nggak zikir, kalau kita nggak sholat berjamaah, ya, akhirnya ngerasa apa? Diri kita apa? Ya kayak orang lapar, haus, mulai galau, mulai gelisah. Kenapa? Oh hari ini anak belum zikir kayaknya. Kayaknya hari ini anak tadi nggak ke masjid sih sholatnya. Oh tadi anak mungkin belum ngaji Quran. Oh tadi anak belum sedekah nih. Berapa hari ini anak belum sedekah. Oh hari ini anak nggak berbuat baik. Tutur kata saya nggak baik. Oh hari ini anak terlalu ini terlalu. Dia ngerasa sendiri akhirnya. Kayak orang bapak-bapak yang badannya sudah berproduksi gula. Tahu maksudnya? Badannya ini sudah memproduksi apa? Gula. Gitu, punya pabrik gula di badannya. Ngerasa jamaah. Jadi kalau dia lagi normal biasa, tapi kalau gulanya, gula darahnya dia lagi naik, dia ngerasa ini gula darah saya naik. Dia ngerasa, badannya ngerasa. Oh gula darahnya ngedrop dia ngerasa gula darahnya ngedrop dia. Minum yang manis-manis, minum manis, makan manis dia. Ada satu orang tumben makan manis-manis, lagi ngedrop Ustaz. Kok tahu? Ngerasa badan saya. Begitulah manusia, orang yang beriman, hatinya sehat. Dia kalau sudah ngerasa ibadahnya, kok hari ini saya nggak sedekah, hari ini kok belum bantu orang, hari ini kok belum begini, tadi saya nggak berjamaah, mungkin tadi saya sholat sunnahnya enggak kali ya. Oh iya tadi saya nggak sholat sunnah sih. Jadi dia akan ngerasa kurang daripada dirinya. Inilah menunjukkan hati dia apa? Sehat jamaah. Yang keempat ada lagi di sini. Makhluk tidak ada yang bisa memberi manfaat, madarat, memberi atau menghalangi hidayah atau kesehatan, pertolongan atau pembiaran, kemuliaan atau kehinaan. Tidak bisa manusia ngasih kita ini, tidak bisa. Sadari agar hati ini bertauhid, sadari komponen ini. Apa itu? Manusia nggak bisa ngasih manfaat. Manusia tidak bisa mencelakai diri saya, menghalangi hidayah, sesat. Tidak bisa jemaah. Yang semua itu yang bisa nolong siapa? Yang bisa melakukan ini siapa? Siapa? Allah. Makanya hatinya akan menjadi hati yang bertauhid. Kebalikannya, coba kebalikan ini, lihat poin berikutnya. Seorang hamba yang bersandar kepada selain Allah. Nah ini yang menjadi sebab hati sakit. Apa itu? Bersandar kepada selain Allah kan. Seorang hamba yang bersandar kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah atas sesuatu yang dia tidak mampu ya tentunya.
tentu itu akan berdampak buruk baginya di dunia dan di akhirat. Lihat, penderitaan di dunia dijadikan semua keinginan tercurah hanya menggapai dunia semata. Seperti bahasan yang kemarin, hatinya penuh galau, banyak urusan yang tak dapat jalan keluar, selalu merasa miskin dan kurang. Orang kaya itu sebetulnya miskin, ya kan? Miskin dia jemaah, miskin. Kaya raya sudah kayak punya pohon duit. Makannya, makan apa? Makan ini nggak boleh. Ini hipertensi. Ini pemicu kolesterol ini. Ini makan apa? Ini. Terus makannya apa jemaah? Tempe, sayuran. Gimana dong? Udah makan tempe, sayuran, habis itu makan obat segemtangan. Inilah kita manusia. Subhanallah ya. Inilah penderitaan dia sebetulnya ya. Apalagi di akhirat, nanti di akhirat akan diazab di neraka jahanam. Wal iyadhu billah. Na'udzubillah. Lihatlah yang terakhir jamaah. Nah, ini subuh nanti kita bahas ini. Tanda-tanda hati yang sehat. Nah, terakhir lihat hadis ini. Anas bin Malik, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang akhirat, ini belum saya terjemahin. Siapa yang menjadikan akhirat itu ridha, rahmat, karunia Allah itu menjadi keinginan utamanya, maka Allah jadikan hatinya penuh dengan kecukupan. Cukup dia. Wa ja'ala lahu wa jama'a lahu syamlah. Urusan dia yang rumit-rumit, ruwet-ruwet, masalah ini, musibah, ada problem ini, semua Allah bikin mudah. Allah bikin mudah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rezeki itu datang sendiri nanti. Dia usaha tapi rezeki datang sendiri. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Tapi kalau manusia keinginannya hanya dunia, duit, harta, Allah jadikan dia manusia yang paling miskin di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah jadikan semua urusan dia ruwet, kusut. Problem dia nggak ada solusinya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qaddir lahu. Dunia yang dikasih itu yang ya sudah budgetnya dia aja yang dikasih. Ya kan? Yabna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghina. Wahai anak Adam, sibukkanlah diri kamu dengan ibadah kepadaku tanpa syirik, tanpa bid'ah. Saya akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, saya akan tutup kemiskinanmu. Wa illa taf'al, kalau kamu tak mau berbuat, malaktu yadaika syughlan, saya bikin kamu sibuk setiap hari tapi miskinmu tak pernah hilang. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara penderitaan hati terpecah belah, kacau, kusut dia jamaah. Ya. Capek, sibuk dia, tidak menemukan arah, merasa miskin, tidak puas, mengeluh, hati dan badan disibukkan dengan kesulitan-kesulitan dunia dan mencari perhatian dari para pelaku dunia untuk dirinya. Nyari perhatian orang. Sebagian ulama salaf berkata, siapa yang mencintai dunia hendaknya menempatkan dirinya menerima berbagai cobaan. Siap-siap dicoba kamu. Orang beriman juga dicoba, iya dicoba untuk naikin iman. Tapi kalau pelaku dunia dicoba untuk menderita. Faham jemaah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan terakhir besok pagi tentang ciri-ciri hati yang sehat dalam keseharian apa. Ya, wallahu a'lam.
Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas materi terputar hati yang sehat ataupun hati yang sakit bagian kelima malam ini. Dan kita persilakan jamaah yang ingin bertanya langsung terkait materi bisa menggunakan mikrofon di bagian depan, silakan. Dan kami ingatkan bahwa sesi tanya jawab dipersingkat ya, agar bisa kebagian yang lainnya. Iya. Bolehkah memanfaatkan potensi diri mendapatkan dunia tapi tujuannya untuk ibadah? Ya bukan boleh lagi, ini bagus, mulia. Saya bekerja, saya berusaha untuk apa? Satu, agar saya bisa ibadah kepada Allah. Dua, untuk memenuhi kewajiban saya menafkahi istri saya karena ini perintah Allah. Apa? Tiga, untuk menafkahi anak-anak saya agar mereka kelak menjadi anak yang saleh. Empat, agar saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pada diri saya. Lima, agar saya bisa membantu dakwah untuk kegiatan kelestarian dakwah. Boleh, silakan. Tapi semua ini akan bisa terjadi dengan cara apa? Kalau kita belajar, berilmu, tauhid, hati kita akan terjaga untuk itu. Kalau enggak, dunia ini jahat. Ya. Semua pejabat ketika kampanye manis, tapi ketika berhasil dapat lupa. Sebelum kerja ngomongnya saya akan berusaha untuk ibadah. Ketika usaha punya duit banyak, wassalam. Ya kan? Apa yang menjadi lan yastaqima abdun illa bi an yastaqima qalbu. Kita nggak akan bisa istiqamah kalau hati kita tidak istiqamah. Makanya dibersihin dulu hatinya dengan belajar tauhid. Masa nunggu saya pintar dulu? Ya enggak, rajin duduk di majelis taklim, kajian-kajian ustadz datang. Jangan kajian itu Anda milah-milih. Kalau ada ustadz datang dari Jakarta, datang rame kajian. Kalau kajian yang rutin di sini kagak ada yang datang, dikit yang datang. Jangan begitulah ikhwan. Ya, ada ustadz dari Jakarta penuh di sini. Ya benar gak? Kalau kajian rutin seperti ini gak banyaknya? Kurang. Nah kurang, dia hostnya kok. Kameramen, janganlah begitu jamaah. Kita akhirnya hati kita jadi apa? Masuk angin. Kalau masuk angin hatinya sakit. Udah setiap kajian coba seperti ini. Luar biasa. Hati kita bisa terjaga. Ya, Allahul musta'an. Ya, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah disampaikan ke kami melalui kertas. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ana ingin mencintai Allah Ustaz dengan sedalam-dalamnya. Bagaimana caranya Ustaz sehingga kita bisa menghilangkan rasa cinta kepada manusia, harta dan dunia Ustaz? Karena bagi Ana Ustaz cukup Allah sebaik-baik penolong Ustaz. Jawabannya sama tadi. Belajar, duduk di majelis taklim, di situ ada belajaran kajian usul thalatha, kajian kitab tauhid, kajian kitab aqidat wasitiyah dan sebagainya, berbagai macam kajian-kajian akidah tauhid, pelajari. Ya, pelajari. Karena iman itu muncul bukan karena bangun tidur, bukan. Bangun tidur, melek, terus mimpi ngelihat Nabi Khidir dia jadi wali. Ya enggak ada. Enggak ada ini. Itu tadi yang kemarin kita bilang, ini sih namanya jerapah naik becak, kelihatan apanya? Ya bohongnya, enggak ada orang beriman, udah iman wali. Kenapa? Kemarin mimpi Nabi Khidir.
Kami bin Nabi Khidir enggak. Ya itu tadi memang wong enggak waras itu ya repot lah ngomongin jemaah. Ya, terus gimana? Ya belajar, rajin duduk di majelis ilmu. Dan jangan milah-milih ustadz, oh saya senang sama ustadz ini datang, ustadz yang lain nggak mau datang. Kalau ada ustadz dari Jakarta rame, ya janganlah, datang ramein semuanya, ramein datengin semuanya. Mau ustadz muda, mau ustadz setengah muda, mau ustadz tua, datengin semua. Ya, ini ilmu semuanya ya akhi fillah. Ya. Kita bacakan melalui WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana baru berhijrah Ustaz, baru belajar sholat dan kajian selama 2 bulan ini Ustaz. Alhamdulillah. Saya bangga dengan orang di sekitar yang sangat taat beribadah dan setiap kajian atau sholat bersama mereka Ustaz. Tapi terkadang kalau bersama mereka saya merasa kecil atau merasa sangat kotor Ustaz karena dosa-dosa saya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini saya termasuk hati yang sakit Ustaz? Hadza min afdal. Ini yang paling baik. Manusia yang baik adalah manusia yang tidak pernah merasa dirinya itu pintar. Manusia yang baik adalah manusia yang merasa dirinya itu kotor. Padi kalau sudah matang, dia akan turun ke bawah, Mas. Ya, dia akan turun ke bawah. Begitulah orang. Orang yang mulia itu tidak pernah merasa dirinya itu pendekar. Ya, pendekar yang asli dia pendekar, jago pendekar, dia gak akan petantang-petenteng di pasar. Dia akan diem nondo, iya Pak saya ini, saya dulu pernah dijemput kajian sama satu orang, nyupir mobil. Saya pegang badannya, Masya Allah badan itu keker ya, saya bilang. Nah, enggak Ustadz, biasa aja. Enggak, saya perhatiin kayaknya kamu mungkin olahraga, nge-gym atau apa, saya bilang. Atau mungkin ente ada latihan karate atau apa, kok kenceng badanmu, saya bilang. Enggak Ustadz, enggak jangan bohong, kelihatan, saya bilang. Enggak jangan bohong, enggak, saya desek dia. Enggak, kamu ini punya skill, kelihatan kamu. Akhirnya dia ngaku, iya Ustadz, saya ini dari SD sampai kuliah perguruan tinggi saya belajar kungfu di kuil Cina. Saya menengok gini, anak pinggirin kursi anak duduk anak pinggir. Kenapa Ustaz? Anak nggak berani pegang-pegang kamu, mental anak kesana anak dia. Serius? Iya Ustaz. Sampai selesai saya berapa orang gitu. Dan inilah pendekar kungfu Indonesia yang diakui oleh dunia kungfu Cina atau apa gitu. Serius, iya. Dia diam coba. Diam dia coba. Tapi kalau petantang-petenteng di pasar, merasa jagoan, itu juga bahlul. Kelihatan kalau dia nggak tahu coba. Ya kan? Pepatah Indonesia bilang apa? Tong kosong, kenceng bunyinya. Jadi orang yang baik, yang mulia, itu ngerasa dirinya ini banyak dosa. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, nangis terus. Umar menangis, Utsman menangis, Ali bin Abi Thalib menangis. Para sahabat takut dosa-dosanya, takut masuk neraka. Padahal mereka itu dijamin surga. Inilah orang yang beriman jemaah. Kita harus seperti ini. Ini sifat. Ya, orang yang merasa dirinya puas, dia tidak akan bisa maju. Ya, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari akhwat Ustaz. Ini minta nasihat Ustaz. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz bagaimana menjaga agar hati tetap sehat terutama di dalam berinteraksi dengan lawan jenis Ustaz. Qadarullah Ustaz, ini ada kisahnya sedikit Ustaz. Jadi beberapa bulan lalu temannya si akhwat ini Ustaz ketahuan sering chattingan sama janda umur 50 tahun Ustaz. Setelah diselidiki Ustaz, ternyata si suaminya ini Ustaz sudah sering komunikasi sama janda ini Ustaz, bahkan sudah kirim-kiriman foto tidak pakai jilbab Ustaz. Okay. Ternyata sudah pacaran Ustaz mereka Ustaz.
Jadi mohon doanya dan nasihatnya Ustadz agar teman-teman bisa mendengar ini sebagai nasihat karena ini sesama panitia kajian Ustadz. Ya, ini curhat atau minta nasihat gitu. Ada hal yang jelas, fitnah itu akan senantiasa menerpa diri kita. Kalau hati kita ini lemah, maka fitnah itu akan masuk. Tapi kalau hati kita sehat dengan tauhid, ketaatan, maka fitnah ini nggak bisa masuk ke hati kita. Seperti penjelasan yang di atas tadi. Loh, ini ikhwan ngaji, bisa jadi satu, ngajinya jarang-jarang. Dua, ngajinya jiping, modal kuping, nggak nyatet. Saya nggak nyindir, cuman terang-terangan kalau ngomong. Ya. Yang ketiga, ngajinya nggak rutin. Anda ngaji di sini, emang Anda Imam Bukhari apa? Sekali dengar hafal? Imam Muslim apa? Enggak ya akhi. Nanti kira Ustadz hafal semua? Enggak, ini nyiapin pengajian ini berbulan-bulan ini. Nulis, baca, nggak paham, dibaca 2 kali, 3 kali. Faham, dirangkum, ditulis, dicatat, cari dari referensi lain, begini ini ditulis, catat. Itu kayak Imam Bukhari, dengar sekali apal. Kita ini orang yang lemah di zaman yang banyak fitnah. Itu kajian duduk sekarang, keluar ke jalanan sono, makan malam kajian Ustadz apa tadi kayaknya ini ceramahnya udah kayaknya. Ya akhi, apa maksudnya? Yang rajin pengajian, duduk di majelis ilmu yang rajin, baca, apalagi ditulis, dicatat, inilah bikin hati kita sehat. Kalau enggak, fitnah ini akan menerpa diri kita kemana-mana. Ya, jaga ilmu ini, Allah akan menjaga kita nantinya. Ya. Ini jawaban saya. Ya, wallahu a'lam. Dan kita persilakan dari jamaah satu lagi, silakan. Ya. Gimana? Ya. Iya. Satu saja. Iya. Repot jawab. Apakah perempuan yang menolak suaminya berpoligami itu artinya hatinya sakit? Repot saya yang jawabnya. Pertama, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, kalau kita melihat ini dari sisi watak seorang wanita, maka kita mengatakan itu ada unsur kewajaran. Senang dia. Itu watak manusia perempuan. Ya, cemburu, melihat orang lain, kemudian dia ingin suaminya itu seutuhnya milik dia semua, walaupun terkadang dia ngambek marah. Ini watak perempuan. Dari sudut pandang ini wajar. Sama pula kalau kita ingin makan, ngelihat makanan ini makanan yang kita sukai, kita takut makanan ini dimakan orang.
Ada unsur wajar, manusia. Yang kedua, kalau dia melakukan itu karena mencegah kebenaran, menolak kebenaran, nah ini yang sakit hatinya. Dia nolak kebenaran, ditolak poligami itu sama dia. Oh, ini sakit hatinya dia. Ini bahaya. Tapi insya Allah nggak sampai ke arah yang ketiga. Atau yang kedua atau yang ketiga, dia menolak lalu melahirkan sikap-sikap yang negatif pada dirinya. Contoh, kalau kamu mau nikah lagi, maka ceraikan saya akan tinggalin kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini juga bagian dari hati yang sakit, karena Rasulullah SAW melarang seorang perempuan minta cerai gara-gara suaminya nikah lagi. Oke, paham rinciannya? Adapun kalau ada yang mengatakan bahwa kerusakan negeri ini karena para suaminya nikah satu, ini mulut tuh Ustadz asal jeplak, asal bunyi. Ya maksud dia mungkin memotivasi orang untuk berpoligami, tapi redaksinya saya nggak tahu apakah ini redaksi dari Anda atau redaksi dari Ustadz. Kalau memang redaksi seperti itu yang muncul, terlepas dari siapapun, dari Anda atau dari siapa, yang jelas ini kelihatan nggak benernya. Ya, nggak bener ini redaksi. Para ulama dahulu yang menikah satu juga banyak, tapi justru kebenaran itu muncul lewat tangan mereka. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin istrinya satu, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani istrinya satu. Tapi semua orang yang belajar syariah tak bisa terlepas dari kitab-kitabnya Syekh Al-Albani. Kebaikan beliau, ilmu beliau menerangi umat. Ya. Jadi sangat tidak dibenarkan kata-kata itu. Kemudian menikah satu juga dibolehkan di dalam syariat Islam, bukan larangan. Dua, kita tidak tahu alasan seseorang. Ini yang ketiga, kita tidak tahu alasan seseorang kenapa dia terus menikah dengan satu istri. Kita tak tahu alasan dia. Alasan dia adalah apa yang ada di dalam hatinya dia. Kalau dia mengeluarkan statement seperti itu, seolah-olah dia ini mampu ngorek-ngorek isi hatinya orang, dan dia merusak tatanan hukum. Ya, ini komentar yang sangat tidak dibenarkan dengan cara yang seperti ini. Saya tak tahu kenapa si fulan kok nggak mau ta'addud. Ya urusan Anda apa? Yang keempat, ini tadakhul fi umuril ghair, ikut campur urusan orang. Ustadz kayak gitu, Anda kok ikut campur urusan orang? Si fulan mau nikah satu kayak menikah dua, urusanmu apa? Terus orang yang nikah satu Anda kritisi sampai seperti itu, urusan Anda apa? Mengaitkan sampai kepada umat semua, urusan Anda apa? Terus dikaitkan kan perempuan di akhir zaman jumlahnya lebih banyak, nanti akan terjadi kerusakan. Oke, itu tidak kita pungkiri, itu hadis tentang tanda kiamat. Tetapi kalau ada orang nggak mau menikah, nggak mau poligami, kaitannya sama hadis itu apa? Kan Anda tak tahu apa alasan dia. Anda memaksa orang yang nggak doyan makanan, Anda paksa dia untuk makan. Tak boleh, nggak bijak. Ya, jadi melihat dari sudut pandang manapun kata-kata itu nggak benar, nggak bijak, motivasi yang berlebihan. Ya Anda kalau mau motivasi orang, motivasi aja. Jangan sampai dikaitkan bahwa umat ini akan jadi rusak kalau nggak ada yang nikah dua. Ini ngomong apa ini? Nggak bener lah.
Apakah omongan Anda sendiri atau omongan Ustadz itu? Yang jelas omongan ini nggak benar. Ya, wallahu alam. Taib barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan, dan insyaallah taala pertanyaan yang belum dijawab bisa diajukan kembali pada sesi kajian sesi ke-6 di Masjid At-Taufik Pasar Panjang, insyaallah yang akan berlangsung ba'da subuh nanti. Dan sekali lagi kami mohon maaf untuk penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Dan kita akhiri kebersamaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.